tugas TGP minggu ini untuk pemetaan aset sumber daya sekolah. Saya minta berdiskusi dengan Ibu modal utama apa saja yang ada di sekolah kita, sebagai pemanfaatannya. 30 detik. Ya, modal utama dari sekolah kita sebetulnya ada 7 ya. Pertama tentu manusianya, kedua fisiknya, ketiga modal sosial, modal alam, modal finansial tentunya, juga modal politik dan modal agama serta budaya gitu ya. Ini perlu dijelaskan ke satu-satu modal manusia apa gitu ya. Perlu Bu, perlu sekali. Manusia tentu sumber daya manusianya terdiri dari kita, saya sebagai kepala sekolah yang dalam hal ini bertugas sebagai manajer yang mengarahkan segala sumber daya yang ada. Selain saya juga kita kan ada pengawas sebagai coachingnya kepala sekolah, ada bapak dan ibu guru gitu, ada staf tata usaha, tenaga kependidikan, terus ada siswa tentunya ya yang menjadi fokus kita, serta orang tua, komite dan masyarakat sekitar kita ya kalau sumber daya manusia. Nah, untuk strategi pemanfaatannya kita memiliki nilai dan karakter pemimpin yang berperan sebagai manajer di sekolah, itu peran ibu sebagai kepala sekolah. Biasanya ibu juga tidak bekerja sendiri, ibu berkolaborasi dengan sesama guru, dengan teman-teman guru, juga dengan siswa, dengan semua pihak yang terlibat gitu ya. Juga tentunya ibu tidak bisa, kita hanya sekolah, siswa, guru juga tidak bisa, kita juga harus bekerja sama dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, tentunya dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa menunjang program kerja kita. Terus apalagi tadi modal fisik ya, juga berusaha memberikan kontribusi pada pemerintah dengan kapasitas yang kita punya gitu ya. Setidaknya memberikan pendidikan politik juga meskipun sangat sederhana. Strateginya sama seperti tadi, kita membuat program pelatihan, mengadakan kunjungan, atau kita kalau yang kunjungan lah misalnya, kita bekerja sama juga lembaga-lembaga. Sebetulnya ibu sedang berencana ingin juga sih kita bekerja sama dengan CSR yang pengelolaan irigasi. Oh ya, penyairan itu depan itu kan modal politik sebetulnya buat kita gitu. Siapa tahu itu bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan kualitas sekolah kita. Dan yang nggak kalah penting juga tentunya modal finansial. Selama ini kita memiliki modal finansial, sebetulnya yang paling kita andalkan karena di sekolah negeri adalah dari pemerintah, yaitu biaya operasional sekolah dengan aturan-aturan, dengan pakem-pakem yang sudah jelas dan tegas gitu ya. Kalaupun ada hal modal finansial yang lain meskipun kita belum memanfaatkan gitu ya, tapi sebetulnya ada peluang kita bekerja sama dengan program CSR, dengan menggali sumber daya dari masyarakat atau lembaga-lembaga lain. Kalau sumber daya masyarakat biasanya melalui komite, itu juga kita terbatas ya, tidak terlalu leluasa juga untuk itu melihat, mempertimbangkan latar belakang serta dididik ya. Intinya kita mencoba strateginya mengembangkan kemitraan lah dengan berbagai cara. Kalaupun modalnya tidak berbentuk finansial, kita berpikir mungkin itu bisa jadi modal yang lain, sumber-sumber yang lain gitu ya. Terus udah berapa tadi? Satu lagi adalah modal agama dan budaya.
ya sosial ekonomi sebetulnya erat gitu ya. Kebetulan kita lingkungannya masih relatif religius, jadi kita bangun kerjasama dengan pesantren dan dengan sanggar seni. Kalau sanggar seni kebetulan kita yang punya sanggar kultural, nah itu sudah bekerja sama dengan masyarakat dan mereka mengembangkan budaya selain mendidik siswa-siswa kita yang memang adalah bagian dari masyarakat ini untuk mengembangkan melaksanakan pembelajaran sejahtera. Di sekolah kita cuma diskusi dari kelompok kami. Jadi kita sampaikan atau kita bedakan tergantung kita nih menentukan. Nah di sini sama ya. Nah strateginya nih Bapak Ibu, di situ ada di kertas yang sudah saya bagikan tadi, ada tabel-tabelnya. Strateginya apa saja? Ada beberapa macam. Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu maunya diskusinya mau apa. Mau strateginya untuk kepala sekolah berarti beliau memiliki nilai dan karakter. Kemudian berkolaborasi dengan sesama guru. Kemudian sekolah juga berkolaborasi dengan orang tua untuk terlibat dalam program sekolah. Apa contohnya yang sudah kita lakukan sih Pak? Ada yang itu program sekolah orang tua? Rapat orang tua. Pemanggilan orang tua. Sudah bisa kita lanjutkan? Bisa. Sekolah itu kita gunakan untuk tempat pembelajaran siswa. Misalnya kita mau mengajak pembelajaran apa IPA menanam sayur, misalnya PP5 bisa ya Bu. Kita belajar ke luar, belajar cara menanam strateginya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Kunjungan kalau untuk ke ini ke tempat camping kita ngapain? Kemarin pramuka sudah ya? Berarti untuk ekskul. Itu bisa ditulis juga Bu. Yang kelima modal politik. Modal politik berarti di sini kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar sekolah seperti BOASTI kemarin ya, BOASTI Puskesmas. Kemudian dengan polisi ya Pak Eko ya. Binsa, Basarnas. Kemudian desa. Ya. Kemarin kita 17. Ya 17-an. Ya, kemudian setelah strateginya berarti pemanfaatannya misalnya puskesmas untuk penyuluhan, mungkin penyuluhan dan tablet penambah darah dan sebagainya. Kalau yang polisi untuk apa Bu? Biasanya untuk penyuluhan yang keamanan di penyuluhan. Narkoba? Ya, BNN benar. Oh BNN benar. Bukan polisi ini. Bukan. BNN boleh ditulis BNN. Sosial. Di sebelahnya ada sosial. Nanti ya BNN kalau ditulis pun nanti saya buatnya berbeda ya. Mahasiswa ya. Soalnya tadi tidak ketemu diskusi ini di orang tua atau polisi ya. Cuma kalau pesantren. Nah kemudian modal finansial Bapak Ibu. Saya akan mencoba merefleksikan apa yang tadi dikemukakan oleh Bu Hana sebagai CGP dari Sekretari Luar Sukarsbi untuk pemanfaatan aset sekolah ini. Berdiskusi untuk aset sekolah. Yang saya pahami, yang tadinya saya selaku pribadi itu tidak paham tentang diskusi seperti ini, gitu kan. Ternyata setelah ada pemaparan dari CGP, kemudian kita berdiskusi, ternyata aset yang kita miliki itu sungguh luar biasa, gitu kan. Itu adalah sebagai modal dasar untuk mengembangkan kemampuan gitu, sekolah
kasih kami telah diberi kesempatan dan alhamdulillah kami jadi tahu bahwa sekolah itu banyak memiliki modal. Di antaranya ada modal untuk finansial itu dari BOS dan sumber daya serta komite. Alhamdulillah di sekolah kita sudah berjalan dan terima kasih Bu Ana. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berdiskusi lagi dan jamuannya terima kasih. Topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kesempatannya saya bisa diberikan waktu oleh Bapak Ibu sekalian menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya walaupun dengan capek-capek sudah jam terakhir ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan semoga tugas-tugas CGP saya ke depannya lebih baik lagi. Semoga dengan aset-aset yang sudah kita diskusikan hari ini nanti akan kita kembangkan menjadi program-program sekolah yang lebih memajukan siswa. Bahwa ternyata saya juga sendiri selama ini belum mengetahui bahwa sekolah kita ini memiliki aset yang sangat banyak dan bisa kita kembangkan bersama. Demikian ya Bapak Ibu ya. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita tahu ternyata sekolah kita banyak aset-aset, yaitu OSIS sebagai sarana komunikasi dan wadah untuk bagian kepemimpinan OSIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat tahu ternyata sekolah kita memiliki banyak aset-aset yang sebelumnya kita juga tidak tahu, dan dari pembelajaran kali ini kita juga dapat belajar banyak hal. Ada yang lainnya? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji kita panjatkan kehadirat Ilahi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 2 Sukarsi. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih sekali Bapak dan Ibu bisa datang atas undangan kami. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, ya terutama dari Bu Hana nanti sebagai wali kelasnya ya. Yang pertama, kedatangan Bapak dan Ibu itu pengen mendata aset itu, mendata tentang aset yang ada di Bapak dan Ibu. Ya. Aset untuk apa? Tentu saja untuk kemajuan anak didiknya. Dan yang kedua, ini kebetulan rekan kami ini Bu Hana sedang melaksanakan kegiatan CGP ini, kegiatan CGP yaitu calon guru program. Jadi kegiatan Bapak dan Ibu nanti sudah akan ditayangkan di YouTube. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Hana selaku calon guru program yang akan mengadakan pendataan aset pada Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila topik berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya maka. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Eko yang sudah mewakili dari sekolah. Ibu, ini Bapak Eko adalah bagian wakil kepala bagian humas. Kebetulan karena Ibu kepala sekolah sedang ada acara, jadi sedang sibuk di kantor dan tidak bisa menyambut Bapak Ibu di sini. Jadi saya di sini dan Pak Eko yang bisa menyambut. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mengganggu waktunya. Saya minta untuk sekolah. Yang pertama itu adalah untuk perkenalan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian
karena saya adalah wali kelas baru di kelas 8A Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin tahu nih, ingin kenal dengan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua dari anak-anak yang saya asuh di kelas 8A. Baik, itu yang pertama, nanti kita perkenalan lah, maksudnya supaya Bapak dan Ibu mengenal saya juga, mengenal Bapak Ibu juga. Yang kedua, nanti kegiatannya itu adalah yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Eko, yaitu adalah pemetaan aset sekolah. Jadi di sini saya Bapak Ibu ya sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, calon guru penggerak itu adalah mengikuti dari pusat Jakarta. Kemudian di situ ada tugas-tugasnya Bapak Ibu. Jadi saya belajar, kemudian diberikan tugas. Nah, tugasnya itu adalah salah satunya memetakan aset dari sekolah, apa yang dimiliki oleh sekolah, lingkungan sekolah dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, itu nanti tugasnya saya meminta Bapak Ibu untuk mendiskusikan apa saja sih aset yang dimiliki oleh sekolah kita SMP Negeri 2 Sukaresmi. Karena Bapak Ibu juga merupakan bagian dari keluarga SMP Negeri 2 Sukaresmi. Nanti aset-aset itu akan kita diskusikan bersama dan nanti hasilnya kita akan gunakan untuk kemajuan program sekolah. Ya Bapak Ibu ya, jadi nanti kita akan melakukannya bersama-sama Bapak Ibu ya. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat.